hari ini kita ibadahnya spesial. Karena apa sih Bang Joy kita rayakan hari ini? Nah, karena hari ini kita hari Kamis memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Iya nih Bang Joy, kenaikan Tuhan Yesus. Karena kan kemarin kita sudah merasakan kematian Tuhan Yesus, lalu kebangkitannya, dan sekarang kita kenaikannya. Dan kita hari ini mau bersukacita ya Bang Joy. Benar Kak Irna. Nah, pagi hari ini kita memulai semangat terlebih dahulu. Kita sama-sama bernyanyi. Dia harus semakin bertambah Dan ku menang, ku menang. Kita mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, mari adik-adik sama-sama kita bernyanyi Rayakan Yesus Rayakan. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, siapa selama seminggu ini sudah berbuat kesalahan atau dosa-dosa terhadap mama, papa, ataupun orang-orang di rumah? Nah, kalau sudah merasa bersalah, kita harus mengakui dosa kita, terlebih kepada Tuhan. Nah, saat ini kita mau masuk ke pengakuan dosa. Sama-sama kita bernyanyi terlebih dahulu, mampirlah dengan doa. Orang lain kau hampiri.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau membaca epistel pada hari Kamis hari ini, kita akan angkat satu pujian, baca kitab suci. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang diambil dari Mazmur 68, ayat 8 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Salmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu,
bahkan beribu-ribu banyaknya, Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, mari kita sama-sama bernyanyi dengan apa akan kubahas. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum itu kita bernyanyi dulu. Aku diberkati.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini adik. Tapi adik-adik jangan beranjak kemana-mana dulu ya, karena kita akan mendengarkan cerita gabungan dari Amang Guru Tumpal Ayam Citangga. Shalom bagi anak-anak kami sekolah minggu, salam sejahtera, salam kasih dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini, yaitu pada ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak kami sekolah minggu, dan berkati juga hamba-Mu serta berikan kebijaksanaan dan kekuatan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu yang terkasih, dimanapun kita berada pada saat ini, kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab di buku Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Demikian isi firman Tuhan, aku membacakan bagi kita semua. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, hal kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus merupakan sejarah Alkitab yang tidak dapat dilupakan. Nah, sebelum peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, sudah ada bukti mujizat keluar biasaan yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus semenjak Dia lahir di dunia ini. Mujizat-mujizat besar itu contohnya Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menghidupkan orang yang sudah mati. Yesus mengubah air menjadi anggur.
Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan Yesus berjalan di atas air. Banyak lagi hal-hal yang terjadi di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sampai dengan kebangkitannya, bahwa Dia pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Sebelum kematian Yesus Kristus di Golgota tersebut juga terjadi hal-hal yang luar biasa pada saat itu, tepatnya pada pukul 3 sore kematian. Nah, melihat hal-hal yang luar biasa itu adalah sebagai pertanda, itu adalah sebagai bukti bahwa kekuasaan Yesus itu sangat luar biasa dan patut kita syukuri sebagai orang Kristen. Kita harus mengaminkan, kita harus mempercayai seluruh yang dilakukan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mujizat, hal yang luar biasa lagi muncul pada ibadah kita saat ini, yaitu setelah Yesus selesai melaksanakan tugasnya di dunia ini, Dia naik ke surga. Dia kembali ke Allah Bapa setelah tugas pelayanannya selesai di dunia ini, menyampaikan damai sejahtera, menyampaikan kerajaan surga, menyampaikan sukacita yang dari surga ke seluruh dunia ini. Kebangkitan Yesus Kristus ke surga adalah sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Nah, anak-anak kami, mari kita melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah berkumpul dengan para murid-muridnya, para pengikut-pengikutnya di suatu tempat. Di dalam nas ini dikatakan di dekat Betania. Di tempat itulah mereka berkumpul. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia meninggalkan berkat rohani yang sangat luar biasa kepada orang-orang percaya dan kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, berkat rohani itu kita artikan berkat yang berkepanjangan bagi orang-orang percaya. Berkat yang kekal bagi orang-orang yang mengimani Tuhan Yesus. Yang artinya berkat yang ditinggalkan Yesus di dunia ini sebelum Dia naik ke surga adalah sebagai jaminan bagi kita semua, sebagai jaminan bagi orang-orang percaya, sebagai jaminan bagi murid-murid Yesus untuk meneruskan amanat Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan, pergilah ke seluruh dunia, baptis mereka di dalam nama Allah Bapa. Berkat yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus itu kepada kita adalah sebagai pegangan hidup untuk memberikan sukacita, memberikan semangat, karena melalui berkat Tuhan Yesus Kristus itu kita mengetahui bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui berkat rohani, melalui berkat yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita dimampukan, kita dikuatkan, kita diberikan kesungguhan untuk melaksanakan perintah dan amanat yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui nas ini juga kita dapat melihat bagaimana respon daripada murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus meninggalkan berkat tersebut kepada mereka. Nah, melalui nas ini jelas
bahwa para murid-murid dan orang-orang percaya tersebut dalam keadaan sukacita, dalam keadaan kebahagiaan, dalam keadaan gembira untuk menerima berkat tersebut dan dapat melaksanakan di tengah-tengah gereja dan dapat melaksanakan di tengah-tengah pelayanan untuk orang-orang yang belum percaya, supaya para pengikut Yesus melalui berkat tersebut fokus kepada pelayanan yang berbahagia, pelayanan yang penuh hikmat, pelayanan yang penuh sukacita. Itulah berkat yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya melalui berkat tersebut setiap orang menjadi berbahagia, setiap orang menjadi bersukacita, setiap orang menjadi mampu untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah membawa sukacita bagi kita. Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah membawa damai di dalam hidup kita. Marilah anak-anak kami sekolah minggu HKBP Resort Selipi, kita menerima berkat yang dari Tuhan melalui ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah di dalam sukacita, tetaplah di dalam semangat untuk melaksanakan segala sesuatu pekerjaan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan telah naik ke surga dan selanjutnya menyuruh Roh Kudus untuk datang ke dunia ini. Selanjutnya kita orang percaya, orang yang menerima Yesus Kristus berada di dalam kehidupan penantian, menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya, kapannya, kita tidak mengetahui kedatangannya kembali ke dunia ini, namun kita yakin bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati kita melalui segala pekerjaan baik, melalui segala pekerjaan yang mulia, agar suatu saat nanti kedatangan Tuhan Yesus kita akan diselamatkan dan dibawa ke surga. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa kami yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini di ibadah peringatan kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah firman-Mu Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka semakin dewasa di dalam iman dan semakin dewasa di dalam pertumbuhan kehidupan kerohanian mereka. Berkati juga seluruh kegiatan para hamba-hamba-Mu Tuhan di gereja HKBP Resort Selipi, agar menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.